Salam, puji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara sekalian dikasih Tuhan. Pada saat ini kita boleh berjumpa dengan saya Pendeta Paulus Priyono. Mari kita akan bersama-sama pada saat ini ya. Pada saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka di dalam Alkitab kita, yaitu di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-21, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Namun Bapak Ibu akan saya ajak untuk membaca. Jadi Bapak Ibu boleh membaca di rumah Kisah Para Rasul pasal yang ke-21 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Hari ini saya akan membaca, ya saya ajak Bapak Ibu membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-24. Ayat itu mengatakan seperti ini. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Inilah yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah seorang rasul yang menjadi teladan bagi kita untuk kita bisa teladani di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Dan pada saat ini kita akan merenungkan tentang yaitu jangan berhenti untuk melayani Tuhan. Jadi judul atau topik yang kita akan bahas pada saat ini adalah jangan berhenti untuk melayani Tuhan. Kenapa saya berkata seperti itu, jangan berhenti? Karena melayani adalah merupakan perbuatan yang sangat mulia, perbuatan yang sangat menyenangkan. Tidak semua orang mau melakukan hal ini. Itu sebabnya saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah menerima penebusan dari Tuhan Yesus Kristus. Kita harus mau melayaninya. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita akan melakukan suatu pelayanan dan hal-hal yang perlu kita mengerti dan apa kira-kira yang perlu kita ketahui saat kita mau masuk di dalam pelayanan. Hal yang pertama yang perlu kita ketahui adalah mari saat kita masuk di dalam pelayanan adalah mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus bilang, apa yang Roh Kudus mau untuk kita bisa lakukan suatu pelayanan. Jangan sampai pelayanan itu keluar dari emosi dalam diri kita sendiri, bukan. Jangan sampai pelayanan itu merupakan motivasi-motivasi dalam diri kita ini dengan hal yang lain, bukan. Tetapi memang benar-benar Tuhan mau pakai kita untuk melayani. Benar-benar Tuhan suruh kita untuk melayani. Ya, bukan karena kita nganggur, bukan karena kita merindukan suatu kedudukan atau jabatan dan lain sebagainya, bukan. Tetapi memang itu suatu pelayanan yang perlu kita kerjakan dan Tuhan sudah panggil itu kepada kita. Mendengar suara Tuhan sehingga setiap pelayanan yang kita kerjakan itu selalu menyenangkan banyak orang, itu selalu menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya kalau kita mau melayani oleh karena suara Tuhan, seperti Rasul Paulus pun juga mendengar suara Tuhan. Saat dia mau berangkat untuk melayani, dia tanya sama Tuhan. Dan Roh Kudus itu mulai memberikan pengertian kepada Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus tangkap itu. Kalau dia diutus oleh dia. Kalau Roh Paulus senantiasa terus dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, saat ada di Efesus, Rasul Paulus pun juga disuruh oleh Roh Kudus di Efesus. 3 tahun dia pelayanan di sana. Dan membangun jemaat yang ada di Efesus. Itu sebabnya Roh Kudus selalu bisa menuntun kepada setiap siapapun yang siap untuk diutus oleh dia. Yang kita mau melayani untuk dia. Dan Rasul Paulus itu lakukan dengan baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita lihat 3 tahun ada di Efesus. Dan dia mendengar suara Roh Kudus. Disitulah kita akan melihat saat kita mau melayani oleh karena tuntunan dan suara Roh Kudus, pasti pelayananmu akan menyenangkan. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan dalam kita masuk dalam pelayanan, yaitu melayani Tuhan dengan setia. Melayani Tuhan dengan setia. Rasul Paulus saat pelayanan di Efesus banyak masalah. Rasul Paulus pelayanan di Efesus banyak problema dari orang-orang Yahudi. Banyak tekanan. Ya, bahkan jemaat yang ada di situ pun belum tahu apa-apa. Makanya sampai Rasul Paulus pun dia berusaha untuk mencukupkan diri di sana. Dia di sana bukan mencari kedudukan. Di sana dia tidak mencari apa-apa.
Tetapi memang benar-benar kerinduan dari Rasul Paulus adalah membuat orang-orang yang ada di Efesus itu bertobat dari hidupnya yang lama. Dan dia bisa memiliki kehidupan yang baru. Hidup yang diberkati, hidup yang mengenal tentang kebenaran. Itu yang menjadi tujuan daripada Rasul Paulus. Itu sebabnya Rasul Paulus lakukan itu dengan setia. Walaupun banyak tekanan, walaupun banyak hambatan, walaupun banyak teror dari kanan kiri, tetapi Rasul Paulus dengan setia, dia tetap melayani pekerjaan Tuhan. Tekanan itu banyak, baik dari kanan kiri, baik dari teman, baik dari keluarga, dari manapun. Datang silih berganti, bisa jadi. Tetapi apakah Rasul Paulus terkontaminasi dengan itu? Tidak. Rasul Paulus tetap mendengar suara Roh Kudus. Aku harus mau dan bisa menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada di sini yang akan menuju kepada kebinasaan. Yang mengubah hidup orang-orang yang ada di sini untuk mengenal kebenaran. Dengan setia dia melayani. Walaupun banyak teror, dia tetap setia melayani. Walaupun banyak intimidasi, dia tetap setia melayani. Walaupun banyak orang mencibirnya, dia tetap setia untuk melayani. Dia melayani dengan tidak putus asa. Walaupun ada orang mengatakan engkau gila, kenapa kau lakukan itu? Engkau begini, engkau begitu, engkau begini. Tetapi Rasul Paulus tetap terima dengan setia. Itu sebabnya layanilah Tuhan dengan setia. Tuhan taruh apa pelayanan ada di dalam dirimu? Pelayanan itu banyak. Ya, kalau Tuhan taruh di dalam hidupmu pelayanan untuk mengajar, jadilah engkau seorang pengajar yang baik. Jadilah seorang pengajar yang baik, yang mengarahkan orang lain untuk menuju kepada kebenaran. Jikalau engkau dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang pemusik, jadilah engkau seorang pemusik yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Jikalau engkau dipanggil Tuhan, diberi karunia oleh Tuhan, menjadi seorang usahawan, jadilah usahawan yang baik, bekerja dengan baik, dengan setia. Itu sebabnya kerjakan setiap karunia ada di dalam dirimu dengan setia. Jangan putus asa. Rasul Paulus saat dia bekerja di Efesus pun juga seperti itu. Ya, dia dengan setia kerjakan dengan senang hati. Walaupun susah, walaupun sedih, walaupun sulit, dia kerjakan dengan senang hati. Karena Roh Kudus menyuruhnya untuk melakukan pelayanan itu. Ya, setelah itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dia mau melakukan perjalanan ke Tirus kan? Ya, dia mau melakukan perjalanan di Tirus, dan saat di Tirus dia diingatkan oleh teman-temannya, pengikutnya, supaya rencana, ya, karena Roh Kudus berbicara kepada Rasul Paulus supaya Rasul Paulus masuk ke kota Yerusalem. Ya, masuk ke kota Yerusalem, dan saat ada di Efesus dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bahwasanya dia harus sampai ke Yerusalem walaupun di situ banyak tekanan yang harus dialami. Bahkan kalau mungkin terjadi sampai mengalami kematian di situ. Ya, sehingga pengikut-pengikutnya menghalang-halangi kalau bisa jangan sampai masuk ke Yerusalem. Ya, jadi teman-teman yang pengikutnya menghalang-halangi kalau bisa Rasul Paulus jangan masuk ke Yerusalem. Karena di situ jelas-jelas akan mengalami musibah seperti itu. Tetapi apa yang ada di dalam hati Rasul Paulus? Dia tetap mendengar suara Tuhan. Bukan mendengar teman-teman yang ada di sekitar. Tidak. Ya, kadang-kadang ada teman-teman yang ada di sekitar ini kadang-kadang juga mempengaruhi kita. Membuat panggilan itu menjadi hambar, membuat tidak bisa maju. Rasul Paulus tetap mendengar suara Roh Kudus yang awal sudah diterimanya. Dia tetap pergi ke Yerusalem. Akhirnya dalam perjalanan, dia ada di Tirus teman-temannya itu tetap bilang seperti itu. Jangan sampai masuk ke Yerusalem. Ya, dia dengan setia menerima pelayanan itu. Kemudian mengadakan perjalanan lagi sampai ke Kaisarea. Di Kaisarea dia ketemu dengan seorang nabi yang namanya Agabus. Dan nabi itu pun juga memperoleh satu penglihatan yang sangat jelas dalam dirinya. Bahwa sama Rasul Paulus, kalau Rasul Paulus masuk ke Yerusalem, engkau akan mengalami seperti ini. Penyiksaan, mengalami berbagai macam, yaitu tantangan. Jangan engkau masuk ke sana. Kemudian Rasul Paulus, aku sedih dengan perkataan itu. Karena Roh Kudus tidak berkata lagi dalam diriku tentang aku tidak boleh masuk di sana. Tetapi yang dulunya Roh Kudus mengatakan supaya aku ke Yerusalem. Makanya saya akan tetap taat kepada suara Roh Kudus. Kadangkala di sekitar kita pun juga bisa mempengaruhi panggilan kita
untuk kita kadang-kadang berhenti dalam pelayanan. Oleh sebab itu, tetaplah setia dan dengarkanlah suara daripada Tuhan Yesus Kristus, suara Roh Kudus untuk memimpin dalam hidupmu. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara saya setia sampai mati. Ya, kerjakan setiap kemampuan yang ada. Setelah itu yang ketiga adalah melayani dan menjaga hati dengan baik. Melayani dengan menjaga hati tetap bersih. Menjaga hati tetap bersih. Itu sebabnya menjadi seorang pelayan harus bisa mengendalikan diri. Menjaga hati tetap bersih. Jangan ada rasa dendam, jangan ada rasa dengki, jangan ada rasa benci, dan juga ada ingin tipu-tipu begitu. Tidak boleh. Jauhkan semuanya itu. Walaupun ada banyak orang yang menyakiti dalam hatimu, tetap engkau menjaga hatimu tetap bersih. Jangan benci kepada orang yang membenci engkau. Jangan sakit hati kepada orang yang membuat engkau menjadi gusar hatimu. Tetap fokus. Hatimu tetap suci. Karena Tuhan yang akan menolong kita. Puji Tuhan. Itu saja renungan kita pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya akan akhiri dengan membacakan dua ayat. Yang pertama, 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-10 mengatakan begini. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apa? Bila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah renungan ini memberkati kita semua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.